eh, bagi buruh yang terasa sekali itu adalah seperti kami sampaikan pada Bapak Prabowo adalah dampak PHK. Secara makro, Bu Sri Mulyani misalnya menjelaskan fundamental ekonomi baik, it's okay. Beliau memahami itu, APBN juga katanya siap bertahan. Nanti Pak Ferry bisa menganalisa lebih lanjut. Kemudian dari Pak Menko Perekonomian, fundamental ekonomi kita baik. Tapi secara mikro, itu di tingkat perusahaan. Mikro itu kan tentang penawaran permintaan. Ada permintaan barang, ada permintaan barang, maka ditawarkan. Kalau nggak ada yang minta barang, ya produksi stop, berarti PHK. Nah, karena itu kita coba gali, kali itu masih lebaran waktu itu ya, dari teman-teman serikat pekerja di tingkat perusahaan melaporkan, Bang, kami sudah diajak berunding oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan dampak daripada tarif Trump akan menghantam industri yang mereka jalani, terutama tekstil, garmen, sepatu, elektronik yang 100% ke Amerika ekspor, kemudian suku cadang, otomotif, karet, sawit, dan beberapa pertambangan dan beberapa sektor lain. Nah, kalau udah diajak berunding, itu tanda-tanda pasti akan ada PHK. Nah, kami sampaikan, kami kalkulasi, Pak Presiden, kalkulasi kami dalam 3 bulan ke depan. Boleh jadi salah, tapi kami harus sampaikan, bukan hanya semua yang enak-enak atau ABS saja, asal Bapak senang. 50.000 buruh terancam PHK. Sudah ada kalkulasi itu. Boleh nanti dijelaskan dari mana datangnya bisa sampai 50.000 itu? Sebenarnya jalan keluarnya gampang kok. Mereka harus ada negosiasi. Nah, itu di situ fungsinya Menteri Tenaga Kerja. Saya pernah mengalami itu ketika ada demo karena si perusahaan tidak bisa membayar UMR, itu akhirnya saya dudukkan dua-duanya. Ini sekarang produksi menurun, ya lebih dari 50%. Kami nggak bisa bayar UMR. Kalau kalian minta bayar UMR, ini kami tutup. Nah, sekarang gimana caranya agar perusahaan ini tidak tutup? Kalian masih tetap bekerja. Gitu kan? Ini kan sama aja dengan kenaikan yang ancaman dari Trump tadi. Kan seperti itu. Sebenarnya kalau ada keberpihakan dari Menteri Tenaga Kerja mau turun gitu ya, mau melakukan pendampingan. Nah, Said Iqbal juga harus melakukan itu sama anak buahnya. Saya rasa nggak ada masalah. Mereka pasti akan yakin mereka mau. Kan kenaikan tarif Trump itu kan bisa kalkulasi berapa sih naiknya kan gitu. Kemudian kalau ingin nggak tutup, kami turunkan gajinya sedikit, mau nggak gitu, agar tercapai itu antara produksi dengan gaji yang mereka terima. Saya yakin mereka mau kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini situasi ini bukan hanya di Indonesia terjadi, di seluruh dunia. Bahkan Menhan di Kementerian Pertahanan Amerika itu 80.000 loh yang dipecat-pecatin. Artinya pemerintah harus hadir. Sahabat saya Said Iqbal ini juga harus menyampaikan kepada anak buahnya bahwa ini harus kita duduk bersama gitu ya, untuk kepentingan bersama agar PHK massal itu bisa dihindari. Kenapa beda antara Kemenaker dan Serikat Buruh itu dari 8 tahun yang lalu? Berulang-ulang saya sudah ingatkan sama Kemenaker, jangan pasif. Kalau pasif masih mending lah, agak aktif ya. Tapi setelah itu pasif, menunggu dari Disnaker. Disnaker menunggu dari pimpinan perusahaan. Karena perusahaan nggak melaporkan sepenuhnya. Misal 10.000 di PHK, dia laporin 5.000. Karena dia takut diperiksa pajaknya, dia takut diperiksa limbah B3-nya. Kemudian ada juga yang tidak ada serikat buruhnya nggak mau ngelapor. Nah, makin kecil PHK, seolah-olah, saya tidak menyatakan demikian ya, seolah-olah Kementerian Tenaga Kerja berhasil menjalankan fungsi dan tugas. Padahal makin data itu tidak mendekati kebenaran, makin gagal, karena presiden pasti akan salah dalam mengambil keputusan. Itu kenapa saya kemarin berani menyatakan mewakili kawan-kawan buruh, 3 bulan ke depan pasca tarif Trump itu 50.000. Kami mendapat laporan, kemudian saya suruh hitung 50%. Berapa kira-kira Anda akan dipotong, kata pengusaha berapa? 30-50%, Bung Iqbal. Oke, hitung semua, total pabrik ada berapa, ketemulah angka 50.000 itu. Itu angka belum tentu benar, tapi harus dipersiapkan. Karena faktanya dari Januari sampai dengan Februari hingga awal Maret 2025, 60.000 kita udah rilis. Ya nggak usah jauh-jauh, Aditex lah, yang ada di Tangerang, Jabatex, kemudian Sanken, kemudian ada Yamaha, itu fakta semua. Masa kita nggak bisa lihat? Yang paling gampang lihat sosial media lah. Oke, PCO-nya di Kemenaker itu lihat sosial media kerjaannya. Kemudian dia periksa. PT Sambu di Indragiri nggak tahu bahwa itu perusahaannya tutup. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Pak Prabowo, ada 4 langkah yang secara mikro. Saya nggak ngerti lah makro, walaupun saya belajar, tapi saya nggak mau masuk ke sana. Saya masuk mikro aja. Satu, Satgas PHK. Jangan gerabak-gerubuk seperti Striptex. Presiden maunya begini, di lapangannya beda. Menterinya nggak, karena baru mungkin ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang THR nggak dibayar, pesangon nggak dibayar, bener. Habis itu cuma minta maaf. Nah, ke depan PHK itu akan menjadi gelombang protes. Lihat aja Amerika. Indonesia akan menghadapi itu. Itu Pak Prabowo nggak mau, makanya direspon. Yang paling kami sepakati adalah Satgas PHK. Bikin poskonya, bikin mappingnya, kita klasifikasi
Kalau sebelum terjadi PHK, langkah-langkahnya apa? Kalau udah mulai oleng, antisipasinya apa? Kalaulah terjadi PHK, hak buruhnya harus dibayar. Bahasa beliau kan, kehormatan bagi saya adalah memastikan tidak ada buruh yang tidak mendapatkan haknya. Itu diomongin kok. Nah, baru deregulasi. Yang dimaksud impor Pak Prabowo tadi itu adalah, yang dimaksud impor Pak Prabowo tadi adalah bukan semua barang. Tekstil Pak Prabowo nggak mau impor masuk, maka kami menyampaikan Permendak nomor 8 tahun 2024 cabut. Kan Bapak udah janji, saya ingatin lagi, Bapak udah janji loh sama kami, bahkan Bapak telepon Pak Zulhas. Oh iya, kalau bisa besok cabut aja. Nah, yang kayak begitu kan cepat. Jadi saya bilang optimisme itu penting. Ini soal kuota impor ya? Iya. Tadi Pak Irma menanggapi apa? Singkat saja. Ya, saya cuma mau bilang bahwa kurator itu modus. Oh, ini Sritex. Enggak, ya itu bukan cuma Sritex semua, itu modus. Iya, modus. Makanya saya bilang tadi kan Iqbal bilang bahwa kepentingan karyawan duluan. Nah, ini nanti si kurator nyuruh satu orang aja untuk protes, itu udah selesai itu yang namanya urusan karyawan itu dapat ini duluan, dapat pesangon duluan. Nah, itu nanti saya akan minta, kami dari Komisi 9 akan minta ke teman-teman serikat masukan-masukan itu untuk merubah. PHK melibatkan DPR. Akan kita libatkan. Baik.